Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Raditya dengan NPM 23610139. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen keuangan, yaitu struktur modal dan kebijakan dividen. Baik, langsung saja ke materi struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan. Pendanaan yang berasal dari luar, yaitu dari hutang. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana tingkat kapitalisasi perusahaan atau biaya modal keseluruhan minimal yang akan memberikan harga saham tertinggi. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan mengeluarkan beban tetap. Leverage keuangan ini merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal yaitu tidak ada pajak penghasilan, tidak ada pertumbuhan, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. Lalu, perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Pengertian dividen. Dividen berasal dari bahasa Latin yaitu dividendium yang artinya sesuatu untuk dibagi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dividen diartikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam suatu perseroan. Menurut Bapepam, dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Pengertian kebijakan dividen. Menurut Sujaja dan Barlian, kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Lalu, menurut Watson and Brigham, kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah teori-teori kebijakan dividen tidak relevan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani Miller. Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu memang tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. Lalu ada dari teori Bird in the Hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon tahun 1959 dan John Lecter tahun 1956 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan. Karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen.
Menurut teori dari MM, dalam hal ini tidak setuju bahwa ekuitas atau nilai perusahaan tidak tergantung pada kebijakan dividen yang mengisyaratkan bahwa investor tidak peduli antara dividen dengan keuntungan modal. Menurut MM, menamakan pendapat Gordon Lichtner sebagai kekeliruan bird in the hand, yakni mendasarkan pada pemikiran bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga dibandingkan 1000 burung di udara. Lalu ada teori preferensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu yang pertama, keuntungan modal dikarenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen. Yang kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual sehingga ada efek nilai waktu. Dan yang terakhir, jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal terutang. Lalu yang berikutnya adalah dividend irrelevance theory. Dividen tidak relevan dibagi atau tidak berpengaruh atau tidak relevan. Ada teori bird in the land lebih suka dividen, lalu ada teori preference pajak kurang suka dividen yang tinggi. Oke, kembali sekarang ke materi teori struktur modal. Di sini ada beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan. Rumusnya yaitu menghitung return obligasi KI sama dengan I dibagi B, di mana KI yaitu return dari obligasi, lalu I bunga hutang obligasi tahunan dihitung dalam rupiah, lalu B nilai pasar obligasi yang beredar. Lalu ada rumus menghitung return saham biasa, di mana KE sama dengan E dibagi S, di mana KE yaitu return saham biasa, lalu E yaitu laba untuk memegang saham biasa, dan untuk mencari E sama dengan O dikurang I, lalu ada S yaitu nilai pasar saham biasa yang beredar. Lalu ada rumus menghitung return bersih perusahaan, di mana KO sama dengan O dibagi dengan V, di mana KO yaitu return bersih perusahaan di mana sebesar biaya modal rata-rata minimal. Lalu ada O yaitu laba operasi bersih, sedangkan S yaitu total nilai perusahaan. Dari rumus yang tadi, diketahui bahwa nilai perusahaan sama dengan nilai pasar obligasi ditambah nilai pasar saham, atau V sama dengan B ditambah S. Sedangkan KO merupakan tingkat kapitalitas total perusahaan dan dapat diartikan sebagai rata-rata biaya normal. Oleh karena itu, KO dapat dirumuskan sebagai berikut. KO sama dengan KI dikali B dibagi B tambah S, lalu ditambah KE dikali S, lalu dibagi B ditambah S. Apakah terjadi perubahan di mana KI, KE, dan KO jika leverage keuangan mengalami perubahan? Dapat dianalisis dengan beberapa pendekatan, yaitu 1. Pendekatan laba operasi bersih, dan yang kedua pendekatan tradisional, dan yang ketiga pendekatan Modigliani-Miller.
ada pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional, diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau hutang dibagi modal sendiri atau B dibagi S. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.